Shalom, salam sejahtera buat seluruh kelas 11 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Senang bertemu dengan kamu kembali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Oh iya, apa kabar kalian? Tentu sehat bukan? Harapan Ibu, kita semua dalam kondisi sehat. Sebagaimana Ibu dalam kondisi sehat hari ini. Nah, materi ajar kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk dapat mencapai kompetensi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, ada dua kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, dengarkan penjelasan dari Ibu. Kita mulai pembelajaran kita dengan kompetensi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pada minggu yang lewat kita sudah paham tentang struktur teks eksplanasi. Kemudian kita hari ini akan menganalisis pada contohnya. Nah, ketika kita akan mengerjakan kompetensi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, maka kegiatan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, kemudian menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan kompetensi mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Nah, agar kita tidak lupa bahwa pada minggu yang lewat sebenarnya kita sudah tahu apa-apa saja yang menjadi struktur teks eksplanasi tersebut. Hari ini Ibu coba memberikan kembali kepada kamu, ya, kamu perhatikan di layar video. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi fenomena, yang kedua adalah proses kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Identifikasi fenomena ini adalah latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan proses kejadian adalah urutan-urutan peristiwa dan penyebab peristiwa tersebut. Sedangkan kalau di ulasan adalah komentar penulis atau konsekuensi penulis terhadap peristiwa yang terjadi. Inilah strukturnya. Nah, kalau kita akan mengidentifikasi struktur ini harus ada contoh. Makanya sebelum kita masuk ke contohnya atau mengidentifikasi struktur dalam contoh, maka kita harus terlebih dahulu memahami apa kebahasaan teks eksplanasi tersebut, agar nanti kita membicarakannya, menganalisisnya secara keseluruhan, yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi dan juga menelaah kebahasaan teks eksplanasi tersebut. Seperti yang baru Ibu sebutkan, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa saja kebahasaan teks eksplanasi agar kita nanti dapat menelaah kebahasaan teks eksplanasi dalam sebuah contoh berbarengan dengan mengidentifikasi struktur pada sebuah contoh eksplanasi. Nah, tentu dalam pikiranmu timbul pertanyaan, apa-apa saja kebahasaan teks eksplanasi tersebut? Teks eksplanasi itu memiliki 3 kebahasaan secara umum. Yang pertama adalah sering menggunakan konjungsi kausalitas, kemudian menggunakan konjungsi kronologis, kemudian menggunakan keterangan waktu. Ya, itulah kebahasaan teks eksplanasi. Dan gambaran umumnya sebenarnya teks eksplanasi ini menggunakan kalimat-kalimat yang denotatif, ya, karena eksplanasi itu sendiri adalah sains, ya, menceritakan hal-hal yang berbau sains atau ilmu pengetahuan. Ibu terangkan untukmu satu persatu kebahasaan yang barusan Ibu sebutkan. Yang pertama, teks eksplanasi itu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Contoh kata hubung tersebut adalah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, maka. Kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menyatakan urutan peristiwa atau urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi tersebut adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya.
Kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu adalah penjelasan tentang kapan terjadinya sebuah peristiwa. Contoh, sekarang, besok, lusa, hari ini, kemarin, ketika, saat, menjelang, sebelum, setelah, sesudah, sewaktu. Selanjutnya, mari kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berdasarkan contoh teks eksplanasi. Pada video ini, ada Ibu sajikan sebuah contoh teks eksplanasi yang sederhana dengan judul Tanah Longsor. Ibu akan membacakannya untuk kamu. Tanah longsor. Longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor atau amblas secara garis besar bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut. Di Indonesia sendiri, peristiwa ini hampir sering terjadi. Kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga mengakibatkan elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi tergeser sehingga menimbulkan pecahan dan terjadinya longsor. Ada banyak hal lagi yang bisa memicu dan menyebabkan terjadinya kelongsoran, baik itu diakibatkan oleh alam atau karena ulah manusia itu sendiri. Di antaranya tingginya curah hujan. Jika musim penghujan dengan durasi lama, maka akan terjadi penguapan air di berbagai tanah dalam jumlah besar. Setelah penguapan, maka akan muncul pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan di permukaan. Saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak, lalu air akan masuk sehingga terakumulasi di bagian dasar lereng, lalu menimbulkan gerakan lateral, kemudian terjadilah longsor. Untuk pencegahan terjadinya longsor bisa dengan menggunakan pohon, karena akar pohon akan banyak membantu dengan cara menyerap air hujan sehingga bisa meminimalisir. Poin di atas merupakan beberapa penyebab terjadinya kelongsoran. Akibat dari bencana ini tentu tidak sedikit kerugian, paling parah adalah korban jiwa. Selain itu, kerugian materi seperti kehilangan rumah, tanah, harta yang harus direlakan karena tertimbun oleh longsoran. Sangat jarang orang dalam longsor bisa menyelamatkan dirinya karena kecepatan tanah longsor diperkirakan kecepatannya bisa mencapai 100 km per jam, kecepatan yang mustahil untuk lari bagi manusia tanpa peralatan. Selain itu, setelah kejadian pun korban selamat tidak sedikit akan mengalami trauma yang mendalam. Jika mendengar suara gemuruh besar di dekat Anda, maka segeralah lari menuju ke tempat atau wilayah dataran stabil. Jangan pergi ke pinggir tebing atau jurang curam karena itu sama saja seperti bunuh diri. Baiklah, kita akan menganalisis struktur teks eksplanasi terlebih dahulu ya, pada contoh teks eksplanasi yang sudah Ibu bacakan untuk kamu. Tadi struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena itu sendiri adalah menuliskan latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Nah, kita baca ya, apakah yang menjadi latar belakangnya terjadinya longsor? Kamu perhatikan dulu, ada konjungsi yang Ibu tandai di sana, kata karena itu ya. Karena itu sendiri adalah membuatkan hubungan sebab akibat ya. Nah, mengapa terjadi longsor? Di situ terjadi longsor karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, inilah yang menjadi identifikasi fenomena pada teks eksplanasi dengan judul Tanah Longsor. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi struktur yang kedua pada contoh teks eksplanasi yang sudah Ibu baca untuk kamu. Nah, unsur yang kedua atau struktur yang kedua adalah proses kejadian. Proses kejadian ini adalah urutan-urutan peristiwa dan penyebab
terjadinya sebuah peristiwa. Yang dibicarakan pada eksplanasi ini adalah tanah longsor. Jadi bagaimanakah proses terjadinya tanah longsor? Kamu boleh perhatikan pada paragraf kedua di sana. Ada dua faktor yang mendorong tanah longsor itu bisa terjadi, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Nah, kemudian di situ juga di paragraf ketiga ada data aktualnya. Kalau di Indonesia mengapa terjadi? Kebanyakan disebabkan oleh gempa. Nah, gempa ini menyebabkan pergeseran lempeng bawah tanah. Dan akibatnya elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi tergeser. Nah, ketika tergeser itu menimbulkan pecahan. Itulah yang menjadi penyebab terjadinya longsor. Nah, itu adalah proses kejadian ya. Itu adalah bagian dari struktur proses kejadian. Karena di situ penyebab terjadinya tanah longsor. Seperti di awal tadi Ibu katakan bahwa proses terjadinya sebuah peristiwa itu bisa dijelaskan oleh beberapa paragraf atau beberapa paragraf menjelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa. Nah, di sini di paragraf keempat dan kelima ini ada juga hubungan sebab akibat merupakan proses kejadian yang kita sebutlah itu dengan tanah longsor. Apa itu? Nah, di sana dikatakan ada hal yang bisa memicu dan menyebabkan terjadinya longsor. Itu bisa karena ulah manusia dan juga oleh karena alam. Nah, kemudian di sana dijelaskan di paragraf kelima bagaimanakah proses terjadinya longsor ya. Dikatakan di sana setelah penguapan maka akan muncul pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan. Saat hujan air akan menyusup ke bagian yang retak, kemudian air masuk, lalu kemudian air itu terakumulasi di bagian dasar lereng, kemudian menimbulkan gerakan lateral, lalu terjadilah longsor. Itulah proses kejadian terjadinya longsor yang masih dituliskan atau dijelaskan pada paragraf keempat dan kelima. Selanjutnya pada paragraf ke-6 dan ke-7 disebutkan di situ ada akibat yang disebabkan oleh tanah longsor. Tapi ada juga cara kita mencegah agar tidak terjadi tanah longsor. Ya, jadi itu adalah hubungan sebab akibat. Pada paragraf 6 ada usaha yang bisa kita lakukan supaya tanah longsor itu tidak terjadi. Itu termasuk bagian dari sebab akibat. Nah, untuk pencegahannya katanya bisa dengan menggunakan pohon. Kenapa? Karena pohon memiliki akar yang banyak membantu dan menyerap air sehingga bisa tanah longsor itu diminimalisir. Kemudian pada paragraf yang ke-7 akibatnya yang terjadi, maksud Ibu akibat longsor, maka apakah yang terjadi? Yang terjadi itu adalah kerugian ya, kerugian. Dan paling parah adalah korban jiwa ya atau kematian ya. Selain itu juga rugi secara material, yaitu kehilangan rumah, tanah atau harta benda yang lain. Nah, kenapa? Karena tertimbun longsoran tersebut. Selanjutnya pada paragraf yang ke-8 masih juga berhubungan dengan sebab akibat terjadinya longsor ya. Dikatakan di sana bahwa korban selamat ya, seandainya selamat dari tanah longsor bisa juga mengalami trauma yang mendalam. Itu adalah akibat dari tanah longsor tersebut. Kenapa seperti itu? Karena tanah longsor itu kecepatannya diperkirakan bisa mencapai 100 km per jam, sehingga memang betul-betul bisa mengambil korban jiwa. Tapi kalaupun selamat, ya korban selamat itu tetap mengalami trauma yang mendalam. Itulah proses kejadian atau unsur yang kedua yang termasuk dalam sebab akibat di dalam teks eksplanasi kita. Nah, yang terakhir adalah identifikasi ulasan. Identifikasi ulasan. Ulasan ini atau review ini adalah komentar dari penulis itu sendiri terhadap kejadian peristiwa. Nah, kita perhatikan paragraf terakhir. Jika mendengar suara gemuruh besar di dekat Anda, maka segeralah lari menuju tempat atau wilayah dataran stabil. Jangan pergi ke pinggir tebing atau jurang, karena itu sama saja seperti bunuh diri. Nah, ini kan opini dari seorang penulis terhadap kejadian tanah longsor ini sendiri. Itulah identifikasi struktur teks eksplanasi pada contoh teks eksplanasi yang Ibu sajikan buat kamu dengan judul tanah longsor.
setelah kita mengidentifikasi struktur teks eksplanasi pada contoh yang Ibu sajikan pada kamu dengan judul Tanah Longsor, maka sekarang kita lanjutkan dengan menelaah kebahasaan teks eksplanasi berdasarkan contoh tersebut. Nah, kita perhatikan kembali ke awal ingatan kita tadi bahwa kebahasaan teks eksplanasi itu secara umum terdiri dari 3, menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis, dan menggunakan keterangan waktu. Nah, kamu perhatikan contoh tanah longsor tersebut. Pada paragraf pertama, ada Ibu buat di situ warna merah dengan tulisan karena, ya, karena dibuatkan warna merah. Karena ini adalah salah satu konjungsi yang menyatakan kausalitas. Kausalitas itu sendiri artinya adalah hubungan sebab akibat. Mari kita perhatikan. Apa akibatnya? Akibatnya terjadilah sebuah gerakan tanah. Kenapa terjadi gerakan tanah? Karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe. Ini adalah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ini terdapat pada paragraf yang pertama. Selanjutnya, bila kita perhatikan paragraf yang kedua dan yang ketiga, di sana juga masih terdapat konjungsi kausalitas yang menyatakan bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Mari kita telaah di paragraf yang kedua, ya. Nah, tanah longsor atau amblas secara garis besar bisa terjadi. Mengapa? Karena ada 2 faktornya. Berarti penyebab tanah longsor ada 2 faktor. Jadi itu adalah hubungan sebab akibat. Pada paragraf yang ketiga, di sana terdapat konjungsi sehingga. Ya, sehingga ini juga adalah merupakan konjungsi kausalitas, ya, sebab akibat. Coba kita perhatikan sebab akibatnya. Kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga menggerakkan lempeng tanah. Nah, jadi gempa mengakibatkan pergerakan lempeng tanah. Itu kan hubungan sebab akibat. Dan konjungsi sehingga itu menunjukkan bahwa ada akibat yang terjadi oleh sebab sesuatu. Nah, demikian juga pada kalimat-kalimat selanjutnya. Di situ boleh kita lihat, ya. Permukaan menjadi tergeser sehingga menimbulkan pecahan, dan itulah yang disebut dengan longsor. Jadi itu juga merupakan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Pada paragraf yang keempat dan kelima masih juga didominasi oleh penggunaan konjungsi kausalitas atau sebab akibat, ya. Kamu perhatikan paragraf yang keempat yang Ibu buat warna merah tersebut, diakibatkan, karena, maka, itu adalah hubungan sebab akibat. Lalu kemudian pada paragraf yang kelima muncullah urutan kronologis, konjungsi kronologis. Dikatakan setelah penguapan maka akan muncul pori-pori atau rongga tanah. Ini adalah urutan-urutan peristiwa itu sendiri. Setelah penguapan maka muncul, berarti ada 2 kegiatannya. Ada penguapan, selanjutnya muncul pori-pori. Kemudian terjadilah retakan, ya, terjadilah retakan. Itu disebutkan dengan konjungsi kronologis. Kemudian pada paragraf 5 ini juga menggunakan keterangan waktu. Perhatikan kata saat di sana, ya. Saat hujan air akan menyusup ke bagian yang retak, lalu air akan masuk. Saat hujan air akan menyusup itu adalah sebuah keterangan waktu, menyatakan sebuah masa, menyatakan sebuah limit waktu. Jadi itu disebut dengan keterangan waktu. Kemudian ada kata lalu dan kemudian yang menggambarkan bahwa itu adalah urutan dari peristiwa tersebut atau menggunakan konjungsi kronologis. Selanjutnya mari kita perhatikan paragraf yang ke-6 dan yang ke-7. Bila kita lihat dari konjungsi yang tertulis dengan warna merah di sana, yaitu karena, sehingga, akibat, kemudian karena kembali,
maka itu masih didominasi oleh hubungan sebab akibat. Kita perhatikan ya, paragraf yang ke-6. Untuk pencegahan terjadinya longsor bisa dengan menggunakan pohon. Mengapa? Karena akar pohon akan banyak membantu dengan cara menyerap air. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Kemudian di situ juga tertulis akibat dari bencana ini tidak sedikit kerugian. Akibat bencana ada kerugian. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena longsor tersebut sudah meluluh lantakkan apa-apa saja yang bisa dikatakan sebagai bentuk kerugian, seperti kehilangan rumah, tanah, harta benda yang terbawa oleh longsor tersebut. Gitu ya, kira-kira seperti itu hubungan sebab akibatnya. Selanjutnya bila kita perhatikan paragraf yang ke-8 ya, di situ ada menggunakan konjungsi karena. Berarti kalau menggunakan konjungsi karena itu adalah hubungan sebab akibat. Kemudian menggunakan konjungsi kronologis setelah itu adalah urutan peristiwa. Mari kita telaah ya. Sangat jarang orang dalam longsor bisa menyelamatkan dirinya karena kecepatan tanah longsor diperkirakan bisa mencapai 100 km per jam. Jadi ada sebab akibat. Kenapa tidak bisa selamat orang-orang dari tanah longsor? Ya karena kecepatan tanah longsor tersebut. Kemudian di situ juga ada konjungsi kronologis yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, selain itu, ini kan menggunakan kata tunjuk itu ya. Itu maksudnya apa sih? Itu merujuk apa sih gitu ya? Itu merujuk kepada tidak bisa menyelamatkan diri tadi tersebut ya. Orang yang tidak bisa menyelamatkan diri itu. Apalagi yang terjadi apabila kejadian korban selamat ada, tidak sedikit yang mengalami trauma yang mendalam. Ini mengatakan konjungsi peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwanya yang pertama tadi orang-orang pada nggak bisa selamat. Kalaupun bisa selamat, yang kedua mengalami trauma yang mendalam. Itu adalah hubungan kronologis. Nah, demikianlah telaah kebahasaan pada contoh teks eksplanasi dengan judul Tanah Longsor. Nah, setelah kita bersama belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, harapan Ibu tentunya kamu dapat mengerjakannya secara mandiri. Artinya kamu dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan juga mampu menelaah kebahasaan teks eksplanasi dalam contoh yang berbeda. Tentunya pengetahuan kamu hari ini akan berguna pada saat kita menuliskan sebuah contoh teks eksplanasi. Akhirnya kita dapat memahami bagaimana sebenarnya struktur dan kebahasaan sebuah teks eksplanasi. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.